Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atik Surtika, NIM 1015561220071. Dan teman saya yang bernama Nasra B, NIM 10156122042. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam yang telah kami rangkum mulai dari kelompok 1 hingga kelompok 6. Baiklah, pada kelompok yang pertama itu membahas tentang sejarah peradaban Islam. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun, artinya pohon. Apabila digambarkan secara sistematik, sejarah hampir sama dengan pohon, memiliki cabang dan ranting. Bermula dari sebuah bibit, kemudian bertumbuh dan berkembang, lalu layu dan tumbang. Setiap sejarah mempunyai arti dan bernilai sehingga manusia dapat membuat sejarah sendiri dan sejarah pun membentuk manusia. Dengan demikian, sejarah peradaban Islam adalah pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam dalam satu waktu ke waktu lain, sejak zaman lahirnya Islam sampai sekarang. Terdapat perbedaan sejarawan mengenai permulaan sejarah peradaban Islam secara umum. Perbedaan pendapat menjadi dua. Yang pertama, sejarawan berpendapat bahwa sejarah Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai rasul. Yang kedua, sejarawan berpendapat bahwa sejarah umat Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, karena masyarakat Muslim baru berdaulat ketika Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah. Sedangkan menurut Harun Nasution, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama periode klasik, kedua periode pertengahan, dan yang ketiga periode modern. Di dalam metode penulisan sejarah terdapat beberapa bagian. Yang pertama metode deskriptif, kedua metode komparatif, dan yang ketiga metode analisis. Di dalam metode penggalian sejarah terdapat beberapa bagian, yang diantaranya adalah metode lisan, kedua metode observasi, dan yang ketiga adalah metode dokumenter. Selanjutnya kita masuk pada kelompok kedua, yaitu bangsa Arab pra-Islam. Agama Islam merupakan agama yang paling sempurna dan tidak dapat dipisahkan oleh bangsa Arab. Salah satu faktornya adalah karena agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara Nabi Muhammad SAW yang berasal dari bangsa Arab. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab ini telah memiliki peradaban tersendiri, mulai dari sistem pemerintahan sampai kepada kepercayaannya masing-masing. Adapun kondisi sosial politik sebelum datangnya Islam adalah Jazirah Arab memiliki beberapa kerajaan yang sifatnya dan bentuknya ada dua macam. Di antaranya adalah kerajaan yang bermahkota dan kerajaan tak bermahkota. Kerajaan yang bermahkota itu sangat banyak. Di antaranya adalah yang pertama kerajaan Maryam, kedua kerajaan Sabah, dan ketiga kerajaan Himyar, keempat kerajaan Hira, kelima kerajaan Gasam, keenam Hijaz, dan terakhir Mekah. Pada kondisi sosial ekonomi, kondisi ekonomi bangsa Arab memiliki kondisi sosial yang bisa dilihat dalam kehidupan bangsa tersebut. Meski sumber-sumber ekonomi bangsa Arab pra-Islam cukup maju, tak demikian kondisi sosial menyertainya. Disebutkan bahwa perdagangan merupakan sarana yang paling dominan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jalur-jalur perdagangan tidak bisa dikuasai begitu saja. Pada kondisi sosial moral, pada zaman ini mereka sama sekali tidak mempunyai sistem pemerintahan yang ideal, dan banyak dari mereka tidak mengindahkan nilai-nilai moral, sehingga masyarakat tidak mempunyai akhlak yang baik pada zaman itu. Jadi kita masuk pada kelompok yang terakhir, yaitu mengenai pembahasan masalah kelahirannya Islam. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Suatu malam datanglah seorang Jibril kepadanya untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, Surah Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa itulah yang disebut dengan Nuzulul Quran, yang artinya ayat suci Al-Quran. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Sejak itu
Nabi Muhammad SAW telah diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul sekaligus menjadi penutup seluruh nabi dan rasul untuk seluruh umat manusia, atau yang disebut dengan Khatamul Anbiya wal Mursalin. Baiklah, untuk kelompok 4, 5, dan 6 akan dibahas oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrah B dengan NIM 10156122042 kelas P2. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang bernama Atik Surtika. Nah, langsung saja. Di sini saya akan membahas yaitu tentang masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Nama Khulafaur Rasyidin adalah kepemimpinan atau kekhalifahan Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Mereka merupakan sahabat terdekat dari Nabi. Mereka juga merupakan menantu dan mertua dari Rasulullah SAW. Nah, Khulafaur Rasyidin yang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ia adalah khalifah pertama yang ditunjuk setelah wafatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama merupakan kesepakatan dari sekelompok kecil. Mereka bermusyawarah dan terjadi perdebatan oleh kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Karena masing-masing kelompok menganggap bahwa kelompoknya lah yang paling pantas menggantikan Nabi sebagai khalifah. Nah, kemudian Umar bin Khattab ini mengatakan bahwa Abu Bakar masih ada, jadi Abu Bakar lah yang paling pantas menjadi khalifah. Akhirnya Abu Bakar terpilih menjadi khalifah pertama. Kemudian khalifah kedua itu adalah Umar bin Khattab. Sebelum Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah, beliau mengusulkan nama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah sosok yang tegas dan bijaksana, sehingga ia banyak disegani oleh para sahabat lainnya. Rasulullah juga memberikan gelar Al-Faruq, yaitu pemisah antara yang hak dan yang batil. Sebelum Abu Bakar meninggal, Abu Bakar memang pernah bertanya kepada para sahabat tentang penunjukan Umar sebagai khalifah, dan para sahabat juga menyetujuinya, dan akhirnya Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar. Kemudian khalifah yang ketiga itu adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan masuk Islam melalui Abu Bakar dan dinikahkan Nabi dengan putrinya yang bernama Ruqayyah binti Muhammad SAW. Utsman selalu ikut dalam berbagai perang, kecuali perang Badar, karena dia sibuk menemani dan merawat istrinya yang sedang sakit sampai wafat. Kemudian Utsman dinikahkan dengan Ummu Kalsum dan dia digelari Zunnurain. Kemudian sepeninggalnya Umar, ada dua nama yang diajukan sebagai khalifah, yaitu Utsman dan Ali. Berdasarkan hasil sidang dan pendapat masyarakat, Abdurrahman sebagai ketua sidang menetapkan Utsman sebagai khalifah yang ketiga. Kemudian khalifah yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Ali adalah orang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ali dinikahkan dengan anak Rasulullah yang bernama Fatimah binti Muhammad, dan mereka dikaruniai dua orang putra yang bernama Hasan dan Husain. Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah keempat menggantikan Utsman dalam situasi yang sedang panas. Situasi tersebut bahkan mengambil Utsman sebagai korban. Sebenarnya Ali saat itu tidak mau menerima jabatan sebagai khalifah karena situasi yang tidak stabil. Desakan yang kuat dari umat membuat Ali akhirnya menerima jabatan sebagai khalifah, di mana pemerintahan Ali harus menghadapi kelompok yang menuntut pengutusan terhadap peristiwa yang membuat Utsman terbunuh. Sekian dari penjelasan kelompok 4 mengenai tentang Khulafaur Rasyidin. Kemudian pembahasan yang kedua itu dari kelompok 5, yaitu masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah Timur. Awal mula berdirinya dinasti Bani Umayyah itu ketika terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terbunuhnya Utsman ini ada beberapa orang yang mencari pengganti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
sebagai khalifah, dan terpilihlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di samping pengangkatan Ali, segelintir orang juga mengusulkan untuk menyusun pembunuhan Utsman. Salah satu di antaranya yang terkenal itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, karena Muawiyah adalah salah satu kerabat terdekatnya Utsman. Dari perselisihan Ali dan Muawiyah terjadilah perang Siffin. Perselisihan ini terus berlanjut hingga Muawiyah mendirikan pemerintahan sendiri di Damaskus. Terus berlanjut hingga hampir 100 tahun. Masa keemasan dari Bani Umayyah terjadi pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan sampai pemerintahan Hisham bin Abdul Malik, dan mulai mengalami kemunduran pada masa Khalifah Yazid bin Abdul Malik sampai pada kehancurannya yang dipimpin oleh Khalifah Marwan bin Muhammad. Kemudian selanjutnya itu pembahasan mengenai materi kelompok 6, yaitu masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Daulah Abbasiyah mulai berkuasa pada 1302 Hijriah atau 750 Masehi. Setelah berhasil menumbangkan Daulah Bani Umayyah di Damaskus, itu masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Daulah Abbasiyah mulai berkuasa pada 1302 Hijriah atau 750 Masehi. Setelah berhasil menumbangkan Daulah Bani Umayyah di Damaskus pada masa kekuasaan Khalifah Marwan II. Dinasti ini dimulai dari seorang yang bernama Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kakeknya adalah paman Nabi Muhammad. Ia terbilang seorang yang loyal kepada Bani Umayyah. Karena itu, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memberinya sebuah tempat bernama Hamimah di dekat Damaskus. Tempat ini mulanya tenang dan tentram, tapi akhirnya berubah ketika Muhammad atau putra Ali memiliki obsesi untuk meletakkan dasar-dasar kekuasaan dengan cara propaganda perebutan kekuasaan dari Bani Umayyah. Abul Abbas As-Saffah itu adalah tokoh pendiri. Nama lengkap Abul Abbas As-Saffah adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Dilahirkan di Hamimah pada tahun 104 Hijriah. Pemimpin gerakan Abbasiyah dilahirkan dari seorang ibu bernama Kaptah binti Abaidullah al-Harisi, sedangkan ayahnya bernama Muhammad bin Ali. Dia mendapat gelar As-Saffah yang berarti pengalir darah dan pengancam siapa saja yang membangkang atau pihak yang menentang. Dinasti Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah selama 5,5 abad. Kemunduran kekuasaan dinasti Abbasiyah pada periode kedua tidak terjadi secara spontan, tetapi terkonstruksi melalui suatu proses dan sebab yang multifaktor mempengaruhinya. Beberapa penyebab kemunduran pemerintahan dinasti Abbasiyah di Baghdad sebagaimana dihimpun oleh Badriyatin dari berbagai sumber dikemukakan sebagai berikut, yaitu yang pertama, persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, dan ancaman dari luar. Sekian dari pembahasan yang saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.